Pace bene, saya mau membahas sedikit tentang Richard Eliezer, Baradae lebih dikenal, yang masuk menjadi anggota gereja Katolik. Oke, saya membahas tema ini bukan terutama untuk mendalami cerita ini, tetapi menjadikan ini sebagai jembatan untuk menjelaskan nomor 14 dari dokumen Lumen Gentium, yang mana penting untuk didengarkan oleh orang-orang Katolik begitu. Jadi mana tahu ada yang berkata, oh pastor ini masa yang begini juga dibahas? Karena yang begini yang menarik bagi orang, tetapi mudah-mudahan benar. Dan saya mau pakai momen ini untuk mendalami teks yang ada dalam dokumen gereja yang seringkali saya duga tidak dibaca secara mendalam. Oke, yang pertama, selamat kepada Baradae. Sebagai seorang Katolik, saya senang, dan saya pikir orang Katolik juga wajar merasa senang bila ada orang lain yang memilih untuk bergabung dengannya. Memang dikatakan motifnya adalah perkawinannya. Dia mau menikah dengan seorang perempuan yang Katolik dan ingin menikah secara Katolik, sakramental, maka dia masuk menjadi anggota gereja Katolik. Oke, selalu ada motif di belakang seseorang berpindah agama, tetapi yang terutama adalah bahwa dia sekarang menjadi seorang Katolik. Nomor 14 dari Lumen Gentium dibahas begini. Terutama kepada umat beriman Katoliklah Konsili Suci mengarahkan perhatiannya. Apa artinya ini? Belakangan ini orang membahas tentang extra ecclesia nulla salus ya. Pertama, dokumen itu harus berbicara tentang orang Katolik sendiri. Kan gitu ya. Karena itu adalah pusat perhatian dari Katolik ini, dokumen ini. Maka keselamatan umat Katolik bergantung juga pada gerejanya, dan ini ditegaskan. Berdasarkan kitab suci dan tradisi, konsili mengajarkan bahwa gereja yang sedang mengembara ini perlu untuk keselamatan. Umat Katolik mesti tahu ini. Bahwa orang yang bukan Katolik mengabaikan ini, nanti akan dibahas di sini. Apa dikatakan? Kita akan lihat. Sebab hanya satulah pengantara dan jalan keselamatan, yakni Kristus. Karena itulah dokumen ini dinamai Lumen Gentium. Terang bangsa-bangsa adalah Kristus. Hanya dialah pengantara, Kristus sendiri. Ia hadir bagi kita dalam tubuhnya, yakni gereja. Dengan jelas-jelas menegaskan perlunya iman dan baptis. Yesus sendiri menegaskan itu. Lihat Markus 16 ayat 16, Yohanes 3 ayat 5. Kristus sekaligus menegaskan perlunya gereja yang dimasuki orang-orang melalui baptis bagaikan pintunya. Kan gitu ya, dengan baptisan orang masuk ke dalam gereja itu. Menariknya, beberapa Protestan yang masuk ke gereja Katolik itu tidak perlu dibaptis lagi karena baptisannya dianggap sah. Itu berarti dia sudah masuk ke dalam pintu itu juga. Tetapi menjadi anggota penuh bila diterima resmi dalam gereja ini. Maka dari itu, andai kata ada orang, ini yang saya katakan tadi, andai kata ada orang yang benar-benar tahu bahwa gereja Katolik itu didirikan oleh Allah melalui Yesus Kristus sebagai upaya yang perlu, namun tidak mau masuk ke dalamnya atau tetap tinggal di dalamnya, tidak mau tetap tinggal di dalamnya, ia tidak dapat diselamatkan. Ini hal paling fundamental. Kalau dia tahu, masalahnya orang yang di luar sana tidak tahu. Gitu ya. Kalau benar tidak tahu. Kalau benar tahu dan meninggalkan, ya tidak selamat. Kan sudah dikatakan di sini. Saya pikir ini bagian yang penting untuk menegaskan siapa selamat atau tidak selamat menurut gereja. Sekali lagi, menurut gereja. Karena gereja mencoba memahami bagaimana kehendak Allah. Gitu ya. Tidak dapat diselamatkan orang yang sudah benar-benar tahu bahwa di gereja Katolik itu ada keselamatan dan perlu untuk keselamatan. Maka tidak semua juga yang di luar sana tidak selamat bila mereka tidak tahu. Sekali lagi, bila mereka tidak tahu. Nah, apa dan bagaimana kita tahu kalau mereka tidak tahu? Nah, ini pertanyaan lebih dalam lagi karena orang kadang bahkan tidak tahu dirinya sendiri berada di posisi mana. Apakah tahu atau tidak tahu? Oke. Dimasukkan sepenuhnya ke dalam serikat gereja, mereka umat-umat beriman yang mempunyai Roh Kudus
menerima baik seluruh tata susunan gereja serta semua upaya keselamatan yang diadakan di dalamnya. Dan dalam himpunannya yang kelihatan digabungkan dengan Kristus yang membimbingnya melalui imam agung dan para uskup. Dengan ikatan-ikatan ini, yakni pengakuan iman, sakramen-sakramen, dan kepenuhan dan kepemimpinan gerejani serta persekutuan. Nah, ini membimbing umat beriman yang mempercayakan dirinya untuk bergabung secara penuh di dalam gereja. Itu kita katakan tadi ya, dibaptis dan memang ada dalam kesatuan penuh dengan gereja. Orang-orang ini dibimbing oleh Imam Agung, Yesus sendiri yang membimbing. Kan begitu ya, hadir dalam rupa Roh Kudus, boleh kita katakan. Allah sendiri yang hadir, begitulah. Dan para uskup juga membimbing di sini. Dengan ikatan-ikatan pengakuan iman, sakramen-sakramen, dan kepemimpinan gerejawi serta persekutuan. Tetapi tidak diselamatkan orang yang meskipun termasuk anggota gereja, namun tidak bertabah dalam cinta kasih. Lihat, tidak selamat juga orang yang meskipun ada dalam gereja, tapi tidak bertekun dalam cinta kasih. Jadi yang dengan badan memang berada dalam pangkuan gereja, melainkan tidak dengan hatinya. Ini diperkuat dengan satu pemikiran dari Santo Agustinus yang dipertimbangkan dalam penulisan teks ini. Pun hendaklah semua putra gereja menyadari bahwa mereka menikmati keadaan yang istimewa itu bukan karena jasa-jasa mereka sendiri. Memang menarik sekali rumusan nomor 14 ini. Yang pertama, tidak selamat kalau memang dia tidak tahu. Tetapi kalau dia sudah tahu gereja itu bisa perlu untuk keselamatan dan dia tidak mau masuk ke dalam, tidak selamat itu. Juga tidak selamat bila sebenarnya dia sudah dalam gereja, badannya tetapi hatinya tidak. Tidak bertekun dalam cinta kasih itu. Tak selamat. Jadi Katolik sendiri, tenang dulu, jangan terlalu merasa sudah nyaman. Karena kamu harus juga bertabah dalam cinta kasih, dikatakan. Dan ingat bahwa keselamatanmu itu bukan karena jasamu, tapi karena berkat rahmat Kristus yang istimewa. Dan bila mereka, umat beriman, tidak menanggapi rahmat itu dengan pikiran, perkataan, dan perbuatan, mereka bukan saja tidak diselamatkan, malahan akan diadili lebih keras. Saya pikir, syukurlah saya mengangkat topik ini ya, sehingga untuk kita pun semakin terang ya. Oke, semoga berguna video ini. Saya mau tutup dengan ini. Para calon baptis, dia menegaskan, yang karena dorongan Roh Kudus dengan jelas meminta supaya dimasukkan ke dalam gereja, karena kemauan itu sendiri sudah tergabungkan padanya. Nah, inilah kerinduan itu ya. Seandainya ada seorang katekumen yang meninggal dunia sebelum ia menerima baptisan ritual, boleh dikatakan, dalam ritus, dia sebenarnya sudah kita anggap sebagai bagian dari gereja, karena keinginannya itu sendiri sudah memungkinkan dia menjadi bagian dari gereja itu. Bunda gereja sudah memeluk mereka sebagai putra-putranya dengan cinta kasih dan perhatian. Oke, saya pikir ini nomor yang menarik. Sekali lagi selamat untuk Baradae. Dan semoga bertekun dalam iman itu. Dan juga dia tidak merasa kesepian di gereja ini karena orang lain tidak memperhatikan, tetapi justru sebaliknya menemukan komunitas yang baik dalam mana dia merasa ditemani, dibimbing, dihibur bila sedih, disemangati bila lesu, untuk terus berjalan, bertekun, melanjutkan perjalanan hidupnya.